Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Mandrili Rahma dari kelas Psikologi 1C dengan NIM 24070160091. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengaruh daycare kepik kuning terhadap perkembangan anak. Baik, yang pertama ada biografi tentang daycare kepik kuning. Daycare Kepik Kuning merupakan salah satu lembaga daycare yang beralamatkan di Jalan Amarapura, Blok F1, Desa 1, Kecamatan 1, Tangerang Selatan, Banten. Menurut kategori jenis penyelenggaraan TPA, maka Daycare Kepik Kuning termasuk ke dalam kategori tempat penitipan anak perumahan karena berada di lingkungan perumahan atau komplek perumahan dengan sasaran utamanya adalah melayani anak di sekitar komplek perumahan yang ditinggal bekerja oleh orang tua mereka ataupun anak dari lingkungan luar komplek perumahan. Nah, Daycare Kepik Kuning ini telah berdiri sejak tanggal 11 November 2011 dengan visi dan misi bersama menumbuhkan generasi Indonesia yang berkarakter, sehat, dan cerdas secara utuh. Saat ini, Daycare Kepik Kuning dikelola di bawah naungan Yayasan Rahayu Ananda dan dikepalai oleh Ibu Nuning Suryandari, Sarjana Psikologi, dengan jumlah tenaga pengasuh sebanyak 4 guru. Selanjutnya, ada fasilitas yang diberikan oleh Daycare Kepik Kuning. Yang pertama, ada tempat bermain indoor dan outdoor. Yang kedua, ada ruang tidur laki-laki dan ruang tidur perempuan ber-AC. Ketiga, ada CCTV di 5 sudut area daycare yang CCTV tersebut dapat dipantau oleh orang tua masing-masing peserta. Yang selanjutnya ada ruang makan dan dapur, UKS, kamar mandi anak dan guru, serta mainan edukasi dan alat peraga. Kemudian ada alasan para orang tua menitipkan anak di daycare. Yang pertama, agar anak-anak mendapat pengasuhan sementara saat orang tua sedang bekerja. Kemudian ada keinginan orang tua untuk menyediakan kesempatan bagi anak untuk berinteraksi dengan teman seusianya dan tokoh pengasuh lain. Jadi tidak hanya berinteraksi dengan orang tua atau keluarga saja, tetapi berinteraksi dengan teman-teman, sebaya, dan tokoh pengasuh lainnya. Yang ketiga, agar anak mendapatkan stimulasi kognitif. Selanjutnya, ada program pelayanan yang ada di Daycare Kepik Kuning. Program pelayanannya ada 3. Yang pertama ada full day reguler, yaitu mulai pukul 7 sampai dengan pukul 5 sore, setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat. Kemudian ada half day reguler, mulai pukul 7 sampai dengan setengah 1, setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Kemudian ada non-reguler, secara insidental atau opsional berupa full day ataupun half day. Di Daycare Kepik Kuning sendiri terdapat 15 siswa. Dari 15 siswa tersebut, ada 9 siswa yang mengikuti program full day reguler, 5 siswa mengikuti half day reguler, dan 1 siswa mengikuti non-reguler. Selanjutnya ada kurikulum dan program yang dikembangkan di Daycare Kepik Kuning. Penyusunan materi pengasuhan berlandaskan pada panduan STTPA atau Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak yang dikolaborasikan dengan mengadopsi dari sumber referensi kurikulum luar seperti Montessori. Kurikulum Montessori ini adalah metode pendidikan yang menekankan pada pembelajaran mandiri, eksplorasi, dan pengembangan keterampilan sosial serta emosional anak. Kegiatan harian anak sendiri dilakukan dengan mengintegrasikan 6 aspek perkembangan siswa. Di antaranya adalah nilai moral dan agama, fisik motorik, bahasa, kognitif, sosial emosional, dan seni, sehingga kegiatan pengasuhan anak didik berjalan dengan variatif dan menyenangkan bagi anak. Daycare Kepik Kuning juga secara rutin melakukan screening terhadap kesehatan peserta didiknya pada setiap bulan, bekerja sama dengan dinas kesehatan terkait yang terdekat seperti klinik atau UPTD Keranggan.
Hal ini kemudian dilaporkan pada orang tua anak secara berkala melalui buku komunikasi dan akan direkap laporannya melalui laporan perkembangan siswa pada tiap semester. Tujuannya adalah agar orang tua dapat melihat perkembangan aspek fisik motorik pada anaknya selama mengikuti program pengasuhan di daycare Kepik Kuning. Selain berfokus terhadap perkembangan anak, daycare Kepik Kuning juga membuat program pelayanan parenting kepada orang tua peserta asuhnya maupun untuk kalangan umum mengenai cara merawat dan mendidik anak di rumah dengan menggandeng pembicara ahli psikologi sebagai narasumbernya. Hal ini tentunya sangat bermanfaat bagi orang tua dalam bekalnya merawat anak di rumah sesuai dengan ilmu psikologi dan parenting yang baik dan benar, sehingga nantinya pola asuh yang diterima anak saat di daycare sama dengan pola asuh yang didapat di rumah. Berikut adalah 2 contoh video kegiatan anak-anak yang ada di daycare. Senangnya makan siang bersama di Kepik Kuning Daycare. Jangan lupa berdoa sebelum makan. Selalu makan menu sehat setiap hari. Belajar makan pakai sendok dan garpu. Tanganku sudah bersih ya. Hehehe. Kita mau makan sayur. Hah? Sayur apa? Ini ada sayur, jagung, dan juga buncis. Pasti kita harus makan sayur supaya kita jadi sehat. Oke, siapa yang mau jadi Jangan sehat? lupa selalu mengingatkan anak untuk selalu makan yang sehat. Rapikan alat makan sendiri setelah selesai makan. Oke, selanjutnya kita akan membahas dampak daycare Kepik Kuning terhadap perkembangan anak. Namun sebelumnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan anak di daycare. Yang pertama ada kualitas pengasuhan. Kualitas pengasuhan yang baik seperti pengasuh yang responsif terhadap kebutuhan emosional anak dapat membantu membangun rasa aman atau secure attachment. Hal ini sangat penting untuk perkembangan kepercayaan diri dan kemampuan bersosialisasi. Kemudian, pengasuh yang aktif mengajarkan keterampilan baru seperti berbicara atau menyelesaikan masalah dapat membantu perkembangan otak anak. Yang kedua, ada fasilitas yang dimiliki daycare. Fasilitas yang memadai seperti fasilitas yang aman, lantai tidak licin, dan perlengkapan yang sesuai usia dapat mengurangi risiko cedera dan memungkinkan anak untuk bermain dengan bebas. Selain itu, mainan edukatif, area bermain, dan lingkungan yang dirancang khusus untuk anak dapat merancang indera mereka dan mendukung perkembangan motorik dan kognitif. Kenyamanan lingkungan seperti ruangan yang bersih, terang, dan berventilasi baik juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak karena membantu anak untuk dapat merasa nyaman sehingga lebih mudah fokus pada aktivitas belajar dan bermain. Yang ketiga ada program yang dikembangkan.
Nah, jika program yang dikembangkan suatu daycare itu terstruktur dan sesuai dengan usia anak, maka dapat memainkan peran penting dan dapat mendukung perkembangan anak. Berdasarkan poin-poin yang telah dijelaskan sebelumnya, didapatkan beberapa dampak daycare Kepi Kuning terhadap perkembangan anak. Yang pertama adalah stimulasi sosial, yang kedua mengoptimalkan perkembangan fisik dan kognitif, yang ketiga adalah kemandirian. Kesimpulannya, menitipkan anak ke daycare adalah pilihan yang tepat bagi para orang tua yang sibuk bekerja. Namun, para orang tua juga harus selektif dalam memilih daycare yang berkualitas, karena hal tersebut sangat berpengaruh bagi perkembangan anak. Selain itu, orang tua juga harus tetap memberikan pengasuhan yang sesuai kepada anak, agar anak tetap merasa mendapatkan kasih sayang yang cukup. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.